Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan apa itu tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Lalu, apa itu upah? Menurut PP Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, upah adalah hak kerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Upah minimum dibagi menjadi 3, yaitu UMR, UMK, dan UMP. Namun pada kali ini kita hanya akan membahas tentang UMR. Selanjutnya adalah UMR atau yang sering disebut juga dengan upah minimum regional. UMR merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja, pegawai, ataupun buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. UMR sudah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/2013 tentang upah minimum. Tujuan dibentuknya UMR adalah untuk menciptakan sistem pengupahan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya. Upah minimum tidak berlaku tunggal untuk seluruh wilayah Indonesia. Pasar tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja dari pekerja pada berbagai tingkat upah. Sedangkan kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan perusahaan pada berbagai tingkat upah. Keseimbangan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, data tingkat pengangguran terbuka tahun 2020. Yang pertama, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,37 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naik jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK turun sebesar 0,15% poin. Yang kedua, dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60.000 orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99% pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT sekolah menengah kejuruan masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49%. Dan yang terakhir, sebanyak 74,04 juta orang atau 6,50% bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, Februari 2019 sampai Februari 2020, persentase pekerja formal meningkat sebanyak. Tahapan upah dapat mempengaruhi tenaga kerja. Terdapat penelitian pada tahun 2012 sampai 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2018 terhadap perusahaan mebel kayu membuktikan bahwa upah minimum menghasilkan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat upah dapat mempengaruhi produktivitas pekerja terhadap perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dengan uraian sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tingkat upah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam penelitian terhadap perusahaan mebel kayu di Denpasar. Pada gambar di atas, tingkat upah dapat mempengaruhi produktivitas pekerja terhadap perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dengan uraian sebagai berikut. 1. Tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, tingkat upah dan produktivitas kerja ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Yang ketiga, tingkat upah dan teknologi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja melalui produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, produktivitas kerja merupakan variabel mediasi atau pengaruh tidak langsung di dalam variabel tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Lalu, tingkat upah yang bertambah seiring berjalannya waktu memang dapat meningkatkan kehidupan layak pekerja. Jika penetapan upah minimum terlalu tinggi dan tidak diikuti dengan peningkatan produksi, maka perusahaan cenderung akan melakukan pengurangan terhadap input tenaga kerja dan memilih untuk menggunakan teknologi atau padat modal. Hal ini membuktikan bahwa upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja. Adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran kerja. Sesuai dengan hukum penawaran kerja, bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Namun, jika penawaran kerja tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang sama besar, maka akan mengakibatkan pengangguran. Kami juga beranggapan bahwa data-data yang ada dan penelitian yang ada ini tidak terlalu relevan, karena data-data tersebut juga dipengaruhi oleh jenis perusahaan yang ada di daerah-daerah di Indonesia, di mana jika perusahaan industri itu pasti lebih memilih tenaga kerja mesin yang lebih murah daripada harga tenaga kerja. Sedangkan perusahaan-perusahaan di daerah lebih membutuhkan usaha padat karya seperti usaha kerajinan tangan atau usaha furniture yang membutuhkan keahlian-keahlian tertentu, sehingga peran tenaga kerja itu lebih dibutuhkan karena tugasnya tidak bisa digantikan oleh mesin. Sehingga dari data-data yang sudah kami dapatkan, kami menarik kesimpulan bahwa upah minimum ini memiliki tujuan yang sangat baik untuk para pekerja atau buruh, karena tujuannya menjamin bahwa para pekerja akan mendapatkan hak yang sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, dengan adanya upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi penawaran lapangan kerja yang berasal dari perusahaan. Terlebih lagi, pada era sekarang ini, teknologi telah berkembang dan kita memasuki era revolusi industri, di mana perusahaan-perusahaan industri besar akan lebih memilih untuk melakukan usaha padat modal dengan menambah mesin-mesin guna mendukung produksi dan kegiatan operasional mereka. Karena mesin-mesin itu lebih canggih dan mereka itu dapat menghindari human error atau kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja manusia atau tenaga kerja. Sehingga kami menarik kesimpulan juga bahwa upah minimum ini dinilai tidak efektif dan justru akan menambah tingkat pengangguran, terutama di daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki industri besar, seperti di Pulau Jawa, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, tepatnya di Karawang, atau yang memiliki industri-industri besar, sehingga mereka terdorong untuk mengaplikasikan usaha padat modal seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Lalu kami juga menilai bahwa upah minimum ini memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Hal ini juga didukung oleh adanya ketimpangan sosial, di mana semakin tinggi upah atau pendapatan seseorang, maka akan menimbulkan ketimpangan sosial seperti kemiskinan yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti contohnya di DKI Jakarta, di mana ketimpangan sosial itu juga tinggi dan angka pengangguran juga tinggi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengambilan atau pemilihan kata, kami meminta maaf dan stay healthy.